Sekarang kita masuk ke bab yang ke berapa ini? Lupa. Penting judulnya rangkaian sekuensial, yaitu setelah rangkaian kombinasional di materinya itu ada latar belakang, latch, sama flip flop. Kita ke latar belakang dulu. Apa sih kelemahan dari rangkaian kombinasional? Rangkaian kombinasional hanya mengolah informasi berdasarkan input saat ini. Tidak ada konsep penyimpanan data untuk dimanfaatkan pada pengolahan selanjutnya. Padahal umumnya perangkat elektronik bergantung pada proses penyimpanan informasi. Contoh kalkulator, kamera digital, PC, dan handphone. Bagaimana solusinya? Rangkaian kombinasional harus dipadukan dengan rangkaian penyimpanan, which is rangkaian penyimpanan itu yaitu ini dia, storage namanya. Nih. Nah, disinilah si kombinasional tersebut. Kalau di Scanshell sendiri itu tambahannya yaitu cuma storage aja. Jadi ada clock sama storage. Kalau nggak ada, maksudnya waktu di kombinasional aja itu kan outputnya langsung muter aja. Input dia muter ke sini langsung jadi output. Nggak ada yang namanya penyimpanan. Oke. Bagaimana? Bagaimana cara kerjanya? Rangkaian kombinasional menerima dua input untuk diolah, yaitu input baru sama data biner hasil pengolahan sebelumnya yang disimpan di rangkaian penyimpanan. Di sini. Output hasil pengolahan pada rangkaian kombinasional selanjutnya masuk rangkaian penyimpanan untuk disimpan. Proses 1 dan 2 dilakukan berulang setiap ada input baru yang masuk. Oke. Rangkaian penyimpanan sederhana dapat dibuat dari dua rangkaian dasar yaitu latch sama flip-flop. Properti dari latch atau flip-flop itu satu latch atau flip-flop itu hanya bisa menyimpan satu bit data. Penyimpanan bersifat volatil atau data hilang jika aliran listrik ke rangkaian diputus, seperti halnya RAM. Oke, kita masuk ke latch sekarang. Latch, rangkaian penyimpanan beroperasi pada level sinyal, bukan pada transisi sinyal seperti flip-flop. State berubah dan menghasilkan output seketika setelah sinyal masuk ke rangkaian. Terdapat dua jenis latch, yaitu SR latch sama D latch. Kalau SR latch itu latch dengan dua input, S yaitu set untuk menyimpan data biner 1, R yaitu reset untuk mengembalikan data biner menjadi 0. Dan dua output yaitu key, output asli sama key complement key yaitu inverse dari key. SR dapat disusun dengan gerbang NOR atau NAND. Nah, kalau yang gerbang NOR itu kayak gini, ini udah fix kayak gini. Ini function tabelnya sama karakteristik tabelnya. Untuk karakteristik table sendiri, jika setnya itu 0 sama resetnya itu 0, dia gak akan berubah. Oke, jika setnya 0, resetnya 1, maka dia menjadi reset atau kembali ke 0. Kalau setnya 1, resetnya 0, dia jadi 1. Kenapa? Karena gini aja, logikanya gini aja. Kalau resetnya aktif, dia akan jadi 0. Kalau resetnya mati, dia akan tetap gak berubah. Kenapa di sini kita tulis key-t? Karena di sini tidak diketahui key-nya, jadi cuma ditulis ini aja. Kalau setnya 1 resetnya 1 itu forbidden jika di SR latch dengan NOR. Paham? Jadi misal ini set after S sama dengan 1, R sama dengan 0. Reset after S sama dengan 0, R sama dengan 1 forbidden function table. Lanjut aja. SR latch dengan NAND. Di sini karakteristik tabelnya, nah ini kebalikannya. Kalau di sini 0 sama 0 itu masih bisa, yaitu kita sendiri itu diketahui nanti. Terus kalau di sini 0 sama 0 itu forbidden. 0 sama 1 malah menjadi set dia, meskipun resetnya aktif dia malah menjadi set. Kalau resetnya mati malah dia jadi reset, ya kan? Itu kembalikan dari si NOR tersebut. Satu sama satu jadi kita, no change. Untuk menyimpan data biner 1, nilai S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, ini adalah kebalikan dari konsep SR latch.
dimana untuk menyimpan nilai data biner 1, nilai S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. SRLess dengan NaN disebut dengan S komplement ini ya. S komplement, R komplement latch. Jadi untuk menghindari itu dimodifikasi SRLess dengan NaN. Ditambahkan lagi di sini. Kalau kalian lihat di sini itu cuma NaN aja, terus kita mau dimodifikasi lagi, tambahin NaN di sini 2. Asal dengan NaN dapat dimodifikasi dengan menggunakan input EN dan 2 gerbang NaN tambahan. Perubahan output hanya dapat dilakukan jika EN sama dengan 1. Jadi jika EN 0 maka dia gak akan bisa jalan. Jadi kalau EN nya 1 baru bisa. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya itu jika EN1, S set-nya itu 0, R-nya itu 0, dia akan jadi kite. Which is dimana yang tadi yang pakai NaN itu kitenya ada di 1 sama 1. Nah, dengan modifikasi ini itu jadi 0 sama 0 dia jadi kite. Jadi dibalikan lagi gitu loh. Paham? Sekarang masuk ke delete. Untuk menghindari forbidden output, nah tadi kan ada nih forbidden. Nah, makanya dibuatlah sebuah delete. Adalah latch dengan satu input D. Jika D sama dengan 1 untuk menyimpan data biner 1. Jika D 0 untuk mengembalikan data biner menjadi 0. Jadi gampangnya yaitu kan D ini dengan satu input aja, jadi inputnya cuma D aja. Yang satu ini komplemennya. Terus jika D nah 0 T plus satunya itu atau yang disebut dengan next state itu 0. Kalau salah kalian bisa komen di bawah. Oke. Jadi kalau 0 ya 0, kalau 1 ya 1 gitu aja. Nah, ternyata latch itu masih memiliki kelemahan, yaitu jika dipadukan dengan rangkaian kombinasional akan mengakibatkan rangkaian sekuensial yang tidak stabil. Why? Transisi state pada latch terjadi ketika saat ada input masuk latch sepanjang n sama dengan 1. Transisi state juga seketika mengeluarkan output yang menjadi input latch setelah melewati rangkaian kombinasional. Hal ini mengakibatkan terjadinya transisi state secara terus-menerus sepanjang EN sama dengan 1, walaupun sebenarnya tidak ada input baru, ya kan? Jadi kan EN yang tadi itu EN-nya gak berubah, jadi dia terus saja, ya kan? Terus-menerus. Transisi state-nya itu terus-menerus. Oke. Lanjut ke flip-flop. Flip-flop itu rangkaian penyimpanan yang beroperasi pada transisi sinyal, which is yang tadi itu last pada transisi apa? Pada level sinyal. State berubah dan menghasilkan output hanya ketika terjadi transisi sinyal. Transisi sinyal dapat dilakukan dengan memanfaatkan sebuah controlling clock. Nah, di sini di flip-flop itu ada clocknya. Dan jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu D flip-flop, JK flip-flop, sama T flip-flop. D flip-flop dengan D latch. Kalau D flip-flop itu biasanya itu yang dipakai yang ini. Berdasarkan jenis clock controllernya, di flip-flop dibagi menjadi 2, yaitu negatif sama positif trigger. Transisi state pada slave terjadi jika terjadi perubahan clock dari 0 ke 1. Transisi state pada slave terjadi jika perubahan clock dari 1 ke 0. Jadi kalau ya logikanya kalau 0 ke 1 kan nambah, jadi dia positif. Kalau 1 ke 0 kan ngurang, jadi dia negatif. Gitu. Lihat contoh pada slide sebelumnya. Oh ini. Oke. Untuk contoh di flip-flop ini nanti ada soalnya kok. Nah, rangkaian flip-flop dengan 2 input JK dan 3 operasi set, reset, sama komplement. Kenapa? Karena di sini itu yang disebut dengan apa ini namanya ya? Karakteristik table. Jika flip-flop untuk JK, nah lebih gampangnya itu yang tadi itu ini yang set, ini yang A, ini yang B, itu sama.
cuman di sini namanya jika gitu aja. 0, kalau 0 sama 0 kan noceng, kalau 0 sama 1 itu kan resetnya aktif toh, ya kan. Ini anggap aja ini reset gitu aja. Resetnya aktif, oke, jadi dia berubah jadi 0. Kalau resetnya mati dia akan sama 1. Nah, kelebihannya itu di sini nggak ada yang namanya forbidden. Kalau 1 sama 1 dia akan komplement dari kitenya. Paham? Dari kitenya. Dan ini apanya? Circuit diagram, grafik simbol. Oke. Jadi kalau begini sebenarnya itu kayak gini, cuman disingkat pakai kotak gini aja kamu. Salah ya. Yang penting gini lah. Yang biasa dipakai itu yang ini. Terus T flip flop. Rangkaian flip flop dengan satu input dan satu output berupa komplement dari data biner yang tersimpan. Ini intinya kalau dia 0 dia akan berubah, kalau 1 dia akan komplement. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk T flip flop mudahnya. Nah, sekarang kita coba latihan aja biar lebih kelihatan apa itu D flip flop ya kan. Jadi gini, kau ngerjainnya yaitu yang pertama buatlah 3 bit counter down dengan DFF. DFF sendiri yaitu D flip flop. Oke. Jadi apa yang kita siapin terlebih dahulu yaitu yang pertama yaitu table dari present state-nya. Table state namanya. Karena di sini kita counter down, jadi kita mulai dari 1 1 1. Nah, kalau counter up itu dari 0 0 0. Itu aja sih bedanya. Paham? Untuk next kita belum tentuin saja. Ini ada yang bilang next itu apa itu namanya? Bebas. Kita ngisi sendiri. Ada yang sepertinya ada polanya. Gitu. Jadi kita pakai yang ada polanya aja. Oke. Counter down biasa 111 110 101 100 011 terus dan seterusnya sampai ke 000. Next stage-nya apa? Untuk gampangnya itu yang bagian ini itu kita copy ke sini. Nah, kalau nulis ya nulis biasa lah. Oke. Jadi bagian ini itu naik dan bagian paling atas itu turun. Gitu aja. Jadilah next state dan triknya di DFF sendiri untuk tabel D-nya. Oh iya. Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan apa itu namanya? Apa jenis dari flip flopnya sendiri. Kita kan pakai di flip flop. Jadi kalau dari karakteristik table itu sama. Kalau 1 ya 1, kalau 0 ya 0. Ya udah. Triknya itu di D flip flop sendiri itu tabel D-nya itu tinggal ini aja sama. Kalau kalian merasa ini salah, kalian bisa komen di bawah. Oke, selesai. Sekarang kita buat key maps. Kan di flip flop ini udah apa itu namanya? Udah jadi excitation table. Kalau di JK sendiri masih dicari excitation table-nya. Oke. Sekarang kita key maps. Untuk key maps sendiri kita biasa pakai minterm. Nah, minterm sendiri itu dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena dia counter down. Oke. Dari 0 ke atas. Jadi untuk rumusnya sendiri key maps yaitu key maps untuk yang 3 variabel kan ini. Minter 0, minter 1, minter 3, minter 2, minter 4, minter 5, minter 7, minter 6. Kita tinggal masukin nilainya. Ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Terus ini 1, ini 1, ini 1, ini 0. Sekarang kita sederhanakan. Nah, ini sama ini kan bisa. Ini sama ini itu JB. Terus ini gimana?
sama ini bisa gak? Oh, ini sama ini bukan CB ya, ini BA. BA atau AB lah, AB, jangan BA. AB ini sama ini CA, AC plus ini kan sendirian jadi dia A aksen, B aksen, C aksen. Oke. Terus yang DB ini kita pindah aja biar enak. Jangan deh, kita zoom out. Kelihatan. 1, ups, ya benar, 1, 0, yang kedua 0, yang ketiga 1, yang keempat 0, yang kelima oh, yang keempat 1, yang kelima 0, yang keenam 0, yang ketujuh 1. Jadi DB nya berapa? Ini sama ini A. Ini A kan? Terus ini apa? B aksen gitu. Oh, bukan. Ini sama ini yang sama apa ya? B-nya sama, C-nya sama, oke. BC. Ini apa? C aksen gitu. C aksen. Oke, beres. Sekarang yang D yang C. Interim 01, 0, 1, 0. Terus ini interim 4, 1, interim 5, 0, interim 6, 1, interim 7, 0. Oke. Ini sama ini bisa kita gabung. Jadi yang sama itu apa? C aksen. Oke. Jadi inilah hasil dari Keymaps tersebut. Bahan kita untuk membuat apa? Sebuah gerbang logika. Oke, sekarang kita buat gerbang logikanya.